Selamat sore warga Kota Merauke, kembali lagi bersama saya Elsya Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Sore hari ini kami sedang berada di Polres Merauke bersama-sama dengan Bapak Kapolres dan juga bersama-sama dengan Kak Cika Retraubun yang merupakan aktivis perempuan Kota Merauke. Dan tentunya maksud kedatangan kami di sore hari ini ingin berbincang dan berdiskusi dengan Bapak sesuai dengan tema kami, berantas tuntas kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Seperti yang teman-teman kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini sudah mulai terungkap banyak kasus yang diselesaikan oleh Bapak Kapolres dan jajarannya dengan mengungkapkan kasus-kasus yang sudah terjadi sekian lama terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan mulai mendengarkan dari Bapak Kapolres. Ya, selamat petang. Saya Untung Sangaji, Kapolres Merauke. Menyangkut kasus yang saat ini sudah mulai 1, 2, 3 sampai 7 kasus sudah mulai kita bongkar. Kasus ini sebenarnya belasan tahun lalu. Ada yang 7 tahun lalu, ada yang 10 tahun lalu, bahkan ada yang 5 tahun lalu. Bahkan lebih miris lagi, kira-kira 16 tahun lalu, kasus seorang anak tiri yang diperkosa ayahnya. Dan kemudian secara diam-diam, bapak ini ketika masih dinas di salah satu instansi pemerintah, memperkosa anak ini belasan tahun. Mulai dari SD sampai lulus SMA. Dan akhirnya melahirkan seorang bocah. Bocahnya, anaknya dari anak yang diperkosa ini, diperkosa lagi sama ayahnya. Bagaimana anak ini tidak melarang? Karena dibawa ancaman oleh sebuah granat, yang total granat, ternyata kita geledah di rumahnya ada 2. Dengan beberapa puluhan amunisi kaliber 9 mili maupun yang 556. Anak ini takut melapor karena ada ancaman ledakan granat, baik terhadap anak, keluarganya, dan kantor polisi. Suatu ketika, kita menangani kasus yang sama, serupa, tapi di tempat TKP yang berbeda. Kita cerita kepada media massa yang lain atau terbuka kepada masyarakat. Akhirnya mungkin didengar oleh salah satu korban yang mengalami hal serupa. Datang dia kemari, ditemani oleh orang tuanya. Tidak lama saya tahu bahasa tubuhnya, mulai dari engkol kakinya dan getaran tangannya, dan kemudian dia tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali air mata. Lalu seizin orang tua, saya paham getaran ini. Saya pegang tangannya, keduanya di depan orang tua dan salah satu saksi dari tantenya. Dan saya izin memeluknya. Di situ dia nangis sebisa-bisanya. Dan hampir jatuh di situ. Dan kemudian saya pegang kedua tangannya, saya letakkan pena. Pena di jemari tangannya yang terbuka itu tidak bisa digenggam sama sekali. Artinya anak dalam sindrom trauma ketakutan yang luar biasa. Karena sudah puluhan tahun, ini akhirnya saya temukan apa yang terjadi pada anak ini. Dan akhirnya saya ajak dia minum teh pagi saat itu. Saya ada kue, saya bikin teh di situ, kopi juga saya buatkan untuk orang tuanya. Akhirnya sedikit-sedikit dia mulai cerita. Dan kemudian saya tahu apa yang terjadi. Detik itu pun perintah kepada terhadap kita, fakta. Hanya belum dia lakukan secara besar. Masih terhadap keluarga. Yaitu anak orang tuanya dulu yang diperkosa, atau mamanya dulu itu anak tiri. Dan kemudian lahir anaknya ini. Anaknya ini juga diperkosa sama dia. Sampai selesai dia lulus SMA. Gak lama ada kisah yang serupa terjadi pada anak yang lain. Kita ungkap lagi. Dan kita ungkap lagi yang kasus lain lagi. Karena masyarakat datang ke kita dan cerita. Dan kemudian
ini secara berjenjang kita lakukan tindakan penangkapan, tangkap, geledah, sita. Lalu lihat beberapa hari yang lalu, semua ini terbuka. Dan para pelaku ini saya tidak buka matanya begitu aja, karena saya melihat tidak ada rasa bersalah. Saya buka mulutnya tuh, apa yang menutupi mukanya itu kita buka biar diketahui. Dua anak itu merasa bahwa kita polisi ini orang tua, kita bagian dari mereka. Jangan khawatir, kita akan lindungi mereka benar sampai kapanpun. Saya jamin ini, apabila tersangka ini coba-coba berbuat hal lain di luar sana, dia akan dapat akibatnya sendiri. Demikian. Iya Bapak. Apakah dari tersangka pelaku yang sudah ditangkap, Bapak tadi sampaikan bahwa dari ibunya dulu yang merupakan anak tirinya, Ya. dia perkosa, lalu lahirlah anaknya ini, Yang baru. kemudian anaknya ini Diperkosa diperkosa lagi. Ini kan memang sudah buat apa ya? Perlakuan yang sudah tidak manusiawi. Tidak ya, Pak, manusiawi, ya, betul. Apakah dari pelaku ini memang ada kelainan? Tidak ada, atau tidak ada kelainan. Memang dia jahat. jahat ya? Ya, kalau bilang kelainan, ya dia mungkin senewen, gila. Enggak. Manusia normal ya. Iya, dia pernah dinas. Dia pernah dinas di salah satu instansi pemerintah. Tapi banyak orang sudah tahu. Belum lama ini juga ada satu anggota oknum dari salah satu kesatuan memperkosa gadis juga sampai pendarahan. Sudah kita tangani. Dan ini kalau tidak diambil dengan tegas oleh pimpinannya untuk dilakukan pemecatan dan sebagainya, ini akan jadi cerita luas. Karena keluarga korban ini bukan saja marah, jadi dendam dan antipati. Bisa bayangkan anak itu terduduk, kemudian dia pendarahan sampai 5 hari. Mau berjalan tidak bisa dari hari pertama. Dia dibawa begitu, mereka tidak pacaran. Dibawa dan diperkosa di salah satu tempat kos. Ternyata oknum ini pernah juga melakukan yang sama terhadap 5 perempuan yang lain. Tapi tidak melakukan pelaporan. Akhirnya kita mulai mengungkap kasus ini dengan cara yang tegas. Karena merupakan keluarga dari salah satu anggota Polri. Nah, gitu. Kejahatan dari seorang pangkat paling rendah ini, pernah saya tanyakan dia di sel, dia tidak mabuk. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Dan dia sudah lakukan ini beberapa kali. Teman-temannya juga mengatakan demikian. Ini kan biadab. Ya memang kalau setuju saya, kalau kasusnya yang kayak begini, setelah dia dipidana, dia disuntik aja kebiri. Iya. Itu lebih pantas. Kasihan nih anak-anak. Ini di dunia sekarang ketika kita mampu menangani dan tanggap darurat terhadap kasus ini. Bagaimana kalau esok hari tidak ada orang yang tanggap darurat seperti kita? Lalu, siapa yang mau laksanakan tugas setegas kita? Apakah kita akan membiarkan anak-anak ini jadi korban para predator? Silakan ibu-ibu toko wanita ini mengusulkan disuntik aja, nggak apa-apa, sudah ada undang-undangnya. Tinggal kapan pelaksanaannya itu tergantung dari ibu-ibu punya mau seperti apa. Nggak ada masalah bagi saya. Dan saya setuju kok yang kasus-kasus serupa ini disuntik saja. Dikebiri Pak ya. Tapi Nggak ada gunanya juga manfaatnya orang seperti itu. kita berbicara soal kebiri ini mengingat tahun 2021 akhir ya, dari Polres Merauke juga kemudian ada menangani kasus, kemudian itu sudah sampai ke Komnas Perempuan dan Anak. Kemudian dari Komnas Perempuan dan Anak ini mengeluarkan statement untuk harus dikebiri Bapak. Tapi kita melihat lagi kembali bahwa untuk hukum kebiri ini terjadi pro kontra di masyarakat, karena mereka mengatakan bahwa kalau kita mengebiri berarti kita sudah melanggar hak asasi manusia. Ya mungkin karena mereka itu juga salah satu bagian dari para pelaku, teman-teman baik dari pelaku. Mereka bukan keluarga korban. Apa menunggu dulu anak mereka diperkosa? Iya, iya. Bahkan harus dibunuh mungkin baru mereka bilang, oh iya silakan saja dikebiri. Kan gitu.
Di sini Iya. ada Kak Cika ya. Kak Cika juga beberapa kali ada bersama-sama mendampingi dengan pihak korban. Mungkin Kak Cika boleh menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan langsung ke Bapak Kapolres mewakili suara hati korban-korban lainnya di luar sana. Selamat sore buat kita semua, selamat sore buat perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Merauke, yang saling menyokong, saling mendampingi untuk setiap kasus yang kita alami. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, karena dengan sigap Bapak selalu mau mengungkap kasus-kasus yang tidak banyak orang tahu, bahkan menutup diri. Yang pertama, dari setiap kasus yang saya ikuti di Info Kejadian Merauke ternyata berawal dari keluarga. Kurang kerasnya keluarga dalam menanggapi sebuah kasus, Hanya akhirnya berbuntut pada masalah lain. iya, akhirnya akan terjadi masalah lain lagi. Masalah baru lagi, iya. Jadi mungkin untuk kita setiap korban, Bapak, saya juga pernah menjadi korban, tapi itu melalui media online yang saya anggap ini sudah tidak nyaman dengan saya. Saya merasa bahwa saya sudah dilecehkan. Saya meletakkan diri saya sebagai korban, kiranya buat teman-teman yang lain, korban-korban yang lain, jangan kita menutup diri. Iya. Terus jangan Tidak kita perlu, menganggap terbuka bahwa aja. Ya. menganggap bahwa ini adalah masalah sepele, masalah keluarga. Nah, itu ya. Karena Jangan. kebanyakan kasus Bapak izin sudah sampai di pihak kepolisian. Tapi nanti ada beberapa korban lagi, sudah kita urus secara kekeluargaan saja. Nggak bisa. Menurut saya ini sebenarnya bukan persoalan yang sudah nanti Semudah urus itu, ya. secara kekeluargaan, setelah itu selesai. Kita tidak memikirkan secara psikisnya korban ini bagaimana. Mungkin benar secara keluarga selesai, psikis korban ini nanti bagaimana. Ya. Misalnya contoh kemarin saya dibuat di media online, nomor saya dimasukkan di dalam akun-akun bokep. Akhirnya saya sendiri psikis saya terganggu. Saya bilang, aduh saya sudah tutup, saya punya akun ini ke apa. Jadi kita tidak memikirkan korban-korban. Misalnya salah satu kasus kita tangani kemarin, anak kecil yang diperkosa. Setelah dia melihat orang laki-laki masuk saja di dalam ruangan, dia sudah Trauma. menangis sampai hancur, Bapak. Kalau ini menjadi pembiaran, kebiasaan, keluarga tidak mau ambil pusing, hanya urus secara kekeluargaan, kapan masalah ini mau selesai? Saya sangat setuju tadi dengan statementnya Bapak bilang harus dikebiri. Ya, orang-orang seperti itu harus kita kebiri. Tidak usah kita memikirkan hak asasi manusia, bukannya Nggak kita perlu. Nggak usah. mau melanggar, tidak. Mereka saja tidak memikirkan anak-anak kecil yang mereka sudah perkosa, entah itu keluarga, orang lain. Bagaimana mereka mau memikirkan diri? Apakah mereka masih harus ada hak asasi? Sedangkan anak-anak ini mereka tidak pikirkan. Ke depan nanti mereka bagaimana? Apakah minta maaf berapa mereka akan karena hilang kepercayaan diri? Contoh ada beberapa kasus Bapak, Ya. mereka sudah dilecehkan, akhirnya mereka mau tergabung dalam satu komunitas yang berisi perempuan-perempuan. Minta maaf, kita sesama perempuan ini sering saling menjatuhkan. Setelah kau sudah dapat dilecehkan, aduh, sudah jadi bahan cerita di dalam lingkungan ini Bapak. Akhirnya korban ini dia sudah tidak mau pergi bermain lagi dengan teman-temannya yang lain. Saya bisa pahami itu. Kalau kita tidak menjadi tiang untuk sesama kita perempuan, kapan lagi? Kapan kita mau selamatkan korban-korban ini mau? Sudah kita sama-sama, kok tidak sendiri nih. Kita ada di sekitar, mari sudah kita saling mendukung. Setelah itu, mungkin karena minta maaf, si korban ini dia sudah menganggap dirinya sudah hancur, akhirnya dia memilih jalur yang salah. Itu sangat disayangkan. Itu memang terjadi di masyarakat kita. Dia menganggap kita menganggap remeh. Dan akhirnya timbul gejala lain. Lalu ketika orang-orang ini tidak merasa dihargai lagi, dia mengambil jalan pintas. Kemudian dia membeli tali, seutas tali 3 meter sana. Lalu sudah gantung diri, minum racun dan sebagainya. Terus apakah kita bisa membiarkan ini? Ini sudah lebih jahat dari teroris. Sama, mereka anggap pertama teroris biasa. Begitu mereka membunuh banyak orang, nanti keluarga yang tukang ngomong bicara tuh kena bom pantatnya, baru dia mau bilang apa? Baru dia keras terhadap teroris. Nggak bisa. Ini sudah ada korban gitu loh. Masa depan orang ini seperti apa gitu. Masa depan anak ini
bukan saja sindrom trauma. Dia akan membiaskan hal-hal negatif terhadap yang lain. Ini bukan kehidupan berpancasila yang baik atau orang-orang Indonesia yang bagus. Di luar negeri saja mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan suntik. Bahkan distromati. Saya memang tidak setuju langsung dipotong lehernya seperti di Timur Tengah ya. Di Arab Saudi kan dipotong lehernya, dipancung. Di Malaysia digantung. Nah, kita kenapa? Apa tunggu kita punya keluarga disakiti baru kita bisa ambil jalan setegas itu? Kita kasus pencuri aja kita sudah kesel. Motor kita baru dibeli, kita taruh terus dicuri orang, gimana rasanya? Apakah kita anggap ini biasa aja? Nggak bisa. Saya memang sudah berusaha untuk mengurangi tensi kejahatan di Merauke ini dengan berbagi di masyarakat. Berbagi dengan apa saja, dengan ilmu pengetahuan saya, keterampilan saya, berbagi dengan sembako, berbagi dengan perhatian dan kasih sayang dalam rangka mengurangi tensi kejahatan di masyarakat. Ya kalau ada yang tersinggung, ya jangan marah. Itu bagian dari presisi perintah Kapolri, perintah undang-undang. Bagian dari mengayom adalah memberikan. Di sisi lain ya maaf, saya seorang haji. Bagian dari kekayaan saya itu milik orang-orang miskin. Saya berkewajiban untuk berbagi dengan siapapun. Tidak melihat suku, ras, agama, atau golongan. Tidak ada itu. Berbagi. Jadi kalau ada yang tersinggung soal ini jangan marah. Di samping saya mencoba membuka kasus-kasus yang terbenam di dalam kantor kita. Kasus-kasus yang mungkin ada di masyarakat. Ya ayo sini laporkan. Jangan takut, kita lindungi dengan baik. Siapapun tersangka itu, keluarga siapapun tersangkanya, jangan takut. Jangan takut diancam dan sebagainya. Terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak-anak tidak ada. Tidak ada damai, tidak ada cara musyawarah dan mufakat. Ini kurang ajar. Ini kasus pidana murni yang harus dihentikan. Apalagi disertai dengan kekerasan dan ancaman. Tidak ada usia, mau muda, mau tua, suntik dia, kasih mati sana bila perlu. Apa susahnya? Kita minta dukungan masyarakat saja kok. Masyarakat yang sudah jadi korban ini tidak semangat seperti kita. Ayo, laporkan kepada kita jika memang ada terjadi hal-hal sedemikian dialami oleh saudara-saudara di lapangan. Terima kasih. Iya Pak. Kita berbicara tentang hukuman kebiri kimia di Indonesia ya teman-teman. Ini sudah dikeluarkan oleh peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 disahkan pada tanggal 7 Desember. Ya, dan sudah ada satu ya pelaku yang dijatuhi hukuman kebiri ini. Berusia 22 tahun ya Bapak ya. 22 tahun sudah. Iya, sudah ada salah satu pelaku yang diberikan hukuman ini Pak. Oke Bapak tadi berbicara untuk bagaimana kita mendorong sama-sama kemudian memang harus ada tempat khusus yang menjadi pengaduan masyarakat. Di sini saya melihat memang mereka masyarakat di luar sana di Kota Merauke ini sudah memberikan kepercayaan kepada Bapak Kapolres melihat dari korban-korban, kemudian orang-orang yang sudah mengomentari hal secara positif ya, mereka sudah mulai mengadu dan saling mengajak untuk teman-teman lain saling memberitahu dan melaporkan kepada pihak kepolisian sendiri. Artinya memang kepercayaan masyarakat saat ini sudah didapatkan Bapak ya. Tetapi bagaimana caranya untuk memang korban membuat sampai pelaku ini juga dijatuhi hukuman kebiri Bapak. Ini langkah-langkah seperti apa? Kebetulan di sini ada Kak Cika sebagai aktivis perempuan. Siapa tahu setelah diskusi dengan Bapak ini, teman-teman aktivis perempuan yang ada di Kota Merauke ini saling berpegang tangan. Tetapi kita memang harus mengetahui dia punya langkah-langkah untuk melaporkan seperti apa. Mungkin saya jelaskan ini semua, tetapi lihat. Kita tidak butuh saksi. Kalau toh memang itu ada saksi, bagus sekali. Rata-rata orang melakukan pemerkosaan ini tidak disertai dengan kesaksian. Bagaimana orang mau jadi saksi? Dia sembunyi-sembunyi perkosa perempuan dalam rumah. Mana ada itu? Yang ada dia diintimidasi, diancam. Bahkan dia mengalami sindrom trauma karena kekerasan dari tersangka tersebut. Dari predator tersebut. Nggak lihat apa? Anak tirinya diperkosa. Sampai melahirkan anak. Anaknya lagi diperkosa. Bukan sekali terjadi ini di Merauke.
Saya di dalam kehidupan saya sehari-hari, selain penegakan hukum pelindungan pengayom, saya juga mencari langkah-langkah lain yang kira-kira bisa kita buat untuk masyarakat. Dan sudah mulai saya kerjakan memang dari awal saya bertugas 3 hari di sini. Kita sudah bikin. Kita sudah punya hasil. Lihat, setiap minggu sudah ada orang datang nyetor kancing. Sudah ada orang nyetor VCO. Sudah ada orang menghasilkan apa-apa di store di sini, kita beli. Mereka ada keuntungan, mereka senang, enjoy. Kita juga ada keuntungan. Kita menjalankan ini, kita lakukan ini secara baik. Kita merasa ketemu saudara-saudara ini pekerja. Tapi di sisi lain, ada juga yang lakukan kejahatan. Dan memang maaf, belum semua kejahatan kita tuntaskan. Karena ini kan kasus-kasus tertinggal sebelum saya datang. Iya, iya. Tapi lihat sekarang ada kasus yang 7 tahun lalu, 12 tahun lalu, 15 tahun lalu. Sudah saya kupas sekarang. Ada juga kasus yang baru kita kupas. Muncul lagi kasus lain. Nah, ini bayangkan kalau ada kasus-kasus seperti ini tidak dilaporkan, dia akan menjadi domain dan hobi dia lakukan kekerasan terhadap yang lain. Ini yang sudah dilaporkan. Bagaimana yang belum dilaporkan? Pasti ada. Iya, benar, Pak. Jangan takut. Saya ada di sini. Beta sayang kalian dong semua. Beta juga mengerti bagaimana ngajarin anak orang, bagaimana lindungi anak orang. Saya kan pernah bilang di salah satu pertemuan, saya punya 21 anak yatim. Agama apa saja, suku apa saja, saya terima. Karena mereka ini juga bagian dari korban-korban yang kebetulan saya temui di masyarakat. Dan karena kebetulan saya di Jakarta, saya tahu di dunia itu, saya membantu mereka. Akhirnya mereka mulai sekolah, mulai belajar. Kadang-kadang tiap minggu saya datang melihat anak-anak ini. Bahkan sampai mereka sudah kerja, ada yang jadi dokter, ada yang jadi militer, ada yang jadi taruna. Nah, sudah sukses. Tapi ketika saya ingin pulangkan mereka ke keluarga, mereka nggak mau. Karena merasa saya itu anak orang tua sungguh mereka. Itu yang saya sedih. Karena mungkin saya sering datang, saya peluk, saya cium mereka, laki atau perempuan nggak ada urusan. Saya sayang dengan ini. Nah, kita, aparat, harus lihat tugas kita, gaji kita, baju kita untuk masyarakat. Kita lahir dari rakyat. Kita kembali juga pada rakyat. Sepanjang kita bekerja, jangan pernah takut kita berbuat baik. Tuhan mana yang melarang kita berbuat baik? Kalau ada orang omongan yang tidak pantas, nggak usah peduli, lakukan aja kebaikan sebisa yang kita lakukan. Jangan ragu-ragu. Saya yakin Tuhan punya cara dengan kita apabila kita melakukan kebaikan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita jahat, hanya baju dinas saja, omong kosong saja, ya minta maaf. Kamu ntar tahu malu kah pancuri di masyarakat, ntar bisa kerja di kamu punya baju dinas. Ambil ketegasan terhadap penjahat ini, kamu ntar berani. Harus berani. Undang-undang sudah ada kok, sudah ada contoh kok. Yang kurang ajar kita beri dia. Kan minum tidak dilarang, contoh. Minum sudah ada tempat minum, minum di tempat minum sana. Mabuk ya di tempat mabuk, jangan di jalanan. Kalau di jalan-jalan ditangkap ya jangan marah. Ya mending kalau dia mabuk terus bisa dengan senyuman buat kita, menyerahkan diri baik-baik. Kalau dia melawan, tiba-tiba kena pentungan di pantatnya ya jangan tersinggung. Petugas juga punya hati, punya kesabaran yang terbatas. Lebih dari itu, jangan tersinggung. Kita juga punya sikap manusiawi yang segitu tingginya. Tapi di waktu-waktu tertentu kita bertanya, Anda yang kita berikan rasa manusiawi ini, Anda manusiawi nggak terhadap orang yang lain? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bapak ya. Dan kita juga ketahui bahwa sebagian besar kasus Bapak ya yang dikomentari juga oleh masyarakat sendiri bahwa ini ada juga pengaruh dari miras. Tidak semua tetapi ada pelaku yang memang sudah karena alkohol tidak terkontrol. Betul. Akhirnya memperkosa Bapak. Untuk menyikapi hal ini harus semua diawali dengan minuman keras, khususnya minuman yang dirancang tidak tahu tata aturannya. Alasan mereka sudah menjadikan sarjana dari ini, bahkan sudah jadi pendeta, jadi guru agama dari menjual miras ini. Siapa bilang? Itu kan keberuntungan saja. Tapi pernah tahu nggak korban-korban dari yang mereka lakukan kasih miras ini, apa yang sudah diperbuat? Coba lihat.
Berapa kasus yang belum dilaporkan? Nah ini pertanyaannya. Yang sudah kita deteksi, ada. Tapi kan ada banyak yang belum terdeteksi. Ada yang usia 4 tahun disodomi. Ada usia 4 tahun diperkosa. Tidak laki, tidak perempuan. Ini kejadian di Merauke. Sodomi ini dari lelaki ke lelaki, Bapak ya. Iya. Dan ini sudah ada di Merauke. Sudah ada di Merauke, kita ungkap. Sudah kita ungkap. Ngapain saya tutup-tutupi? Hanya dengan merampok, dia membacok anak balita 5 tahun. Ini kejadian di Merauke. Dia bacok anak 5 tahun. Hanya ingin dapat motor itu. Nggak kena orang tuanya, dikejar anaknya di belakang, dipotong, kena sampai tengkoraknya jatuh di lantai. Ini kan sudah ada, fotonya ada kok. Ngapain saya tutup-tutupi? Makanya para predator yang kita tangkap di sini, saya nggak tutup mukanya, biar masyarakat tahu. Itu predator yang harus kita waspadai semua. Oke, demikian. Iya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih banyak. Memang kita sangat berharap untuk kasus-kasus seperti begini untuk dapat diungkapkan di publik. Kemudian ini juga sesuatu hal yang baru yang kita lihat di Merauke bahwa ada pelaku pemerkosaan yang tidak ditutupi. Selama ini kan menjaga identitas pelaku juga, tetapi memang ini hal yang sangat tidak manusiawi Bapak ya. Saya tidak tutup wajah mereka, saya buka biar masyarakat tahu. Apa perintah Kapolda, apa perintah Kapolres saya laksanakan. Saya nggak canggung-canggung menyangkut kasus-kasus seperti ini. Ada masyarakat yang tadi malam juga menghadap di Kapolda juga menyampaikan pada saya, bantu, siap jenderal, saya lakukan dengan baik. Sepanjang bisa saya lakukan. Ini penegakan hukum kok. Nggak ada masalah bagi kita. Iya Bapak, benar sekali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Cika, di mana memang sebagian masyarakat kita ini, korban ini juga ada merasa takut, merasa ini adalah aib yang takut dilaporkan untuk orang lain mengetahuinya. Tetapi memang ini sesuatu hal yang harus kita ungkapkan dan harus diusut sampai tuntas Bapak ya. Untuk itu buat teman-teman info kejadian Kota Merauke yang saat ini menyaksikan live di IKKM, untuk kalau mau melaporkan, ada mau pengaduan, boleh langsung ke Polres Merauke Bapak ya. Saya juga sampaikan pada detik yang saat ini, jangan tersinggung tukang bikin jalan. Kalau ada jalan juga rusak, saya pulang, saya lihat jalan rusak, saya juga berkewajiban untuk berhenti dan memperbaiki jalan. Ya dari dinas mana, jangan tersinggung, jangan marah-marah. Kebetulan kita ada semen. Kalau hanya ya sebatas 10.000, 20.000, 1 juta, 2 juta, ketemu beli semen untuk bangun jalan, perbaiki jalan. Kenapa? Ada masalah apa? Itu juga demikian mana? Ketemu pun jalan toh. Iya. Sama kalau telepon baklai beta berhenti, oi jangan begitu. Saya pukul saya bini itu beta pun saudara. Saya masa saya malu dan beta Kapolres, saya pun pela, saya pun ipar. Jadi mereka kadang-kadang berhenti, beta berhenti lakukan yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Yang lain ya jangan marah-marah. Memang itu sudah tugas ketorang. Karena jalan yang rusak juga tuh sangat mempengaruhi. Iya, nanti perekonomian gimana? Iya. Perempuan yang pulang malam kerja itu bisa. Iya, kalau misalnya dia lagi hamil mau pergi rumah sakit, tiba-tiba jalan kayak begitu, tiba-tiba tengah jalan karena dia papar jalan gitu, terus anak lahir tengah jalan, apa nggak tersinggung nanti ibunya? Nanti tiba-tiba ketemu Kapolres lagi, ada orang melahirkan jalan gara-gara apa? Jalan rusak. Apakah itu pantas? Syukur yang hamil itu bukan laki-laki. Kalau yang hamil laki-laki, udah pukul dari laki-laki banyak tuh. Kan ibu-ibu yang hamil. Kan kasihan itu di jalan. Saya lihat lagi hamil jalan kayak begini. Gimana gitu loh. Sorry. Gitu orang kan saya bisa lihat hal yang kayak begitu tuh. Cuma ketemu saya nggak masyarakat ya ketemu buat apa-apa ya. Kamu lihat laki-laki pantakuali gini jangan tersinggung. Betul biasa peduli kamu orang tuh. Apa bilang apa lagi? Luar biasa Bapak Kapolres yang memang ramah dengan masyarakat. Sampai di acara seperti begini juga tetap kita santai dengan Bapak ya. Bapak ini orangnya humoris tetapi tetap tegas dalam menegakkan hukum Bapak ya. Kak Cika ada penyampaian lagi ke Bapak? Ya itu menyangkut yang kemarin kasus. Apa yang tadi dicerita maaf saya sih. Ya. Saya kali karena saya polisi toh. Itu kasus itu sudah dikupas belum? Saya sempat melaporkan Bapak ini juga. Di mana laporkan? Di sini Bapak. Kapan itu terjadi? Apakah ketika saya Kapolres? Iya Bapak. Betul. Tapi minta maaf Bapak, saya sebagai korban kan di
kalau kita bawa pengaduan Ya. tentang pelecehan seksual secara Ya. nonverbal, Secara teknologi ya, itu IT ya. ada beberapa proses yang saya sebagai korban, mungkin korban-korban yang lain juga merasa sama. Saya merasa terlalu lama, sedangkan saya ini mau cepat. Ini sebenarnya pelaku siapa? Saya sudah 2 kali, Bapak. Yang pertama itu anak SMP. Anak SMP yang memasukkan nomor saya di dalam grup bokep. Saya berusaha untuk lacak sendiri. Dapat, saya langsung lapor ke pihak kepolisian. Puji Tuhan juga ditangani dengan cepat. Langsung anaknya dibawa ke Proses. sini. Karena saya melihat memang umurnya itu dia baru SMP kelas 1, Bapak. Saya memikirkan lagi dia punya masa depan, ke depan bagaimana. Ya mungkin salah sendiri dari saya karena Esok hari ini akan yakin kalau dibiarkan, iya betul Bapak. dia akan membuat yang lebih canggih dari ini. Maaf, Iya. Benar Bapak. karena kita polisi menangani kasus dari sepanjang Indonesia yang beta petugas dari polisi, beta tahu. Iya, betul. Kalau satu orang sudah berusaha berbohong terhadap sahabatnya atau orang lain, dia akan berusaha esok hari berbohong yang lebih canggih dari kebohongan pertama. Gitu. Lanjut Bapak. Yang kedua itu mungkin orang dari luar dia sengaja screenshot saya punya foto terus dimasukkan di dalam grup bokep sekalian dengan nomor HP-nya saya. Karena saya melaporkan, saya rasa ini terlalu lama prosesnya dan mungkin korban-korban lain juga merasa sama, mungkin karena prosesnya terlalu lama, harus ada beberapa berkas yang kita harus lengkapi, sehingga saya bilang sudah tidak apa-apa, sudah saya buang ke dalam akun Facebooknya saya. Jadi yang pertama saya taruh, terus yang kedua lagi, maksudnya ini untuk peringatan untuk teman-teman Yang lain. supaya tidak Tapi mengalami sudah hal ditangani yang ya itu ya. sudah Bapak, Oh. kasusnya sudah selesai. Itu bagaimana fotonya dimasukkan, foto dalam lagi mandi atau gimana? Enggak, cuma tanya saja, pengen tahu, Bapak, pengen tahu di- ya. Foto ini Bapak, foto biasa, cuma Foto biasa? dimasukkan sekalian dengan nomor HP-nya saya. Oh, saya kira foto lagi mandi atau apa, ada yang enggak ya? Tidak, Enggak ya? Bapak, tidak. Hmm. Jadi begitu Bapak, puji Tuhan juga ditangani, cuman karena saya rasa masalah yang kedua ditangani terlalu lama dan terlalu berbelit-belit, saya rasa sudah tidak apa-apa sudah, tapi saya memberi peringatan kepada teman-teman yang lain di akun Facebook pribadinya saya supaya tidak ada korban lagi selain saya. Seperti itu ya. Dan apabila Baik, baik. ada kasus seperti saya yang secara nonverbal, pelecehan secara nonverbal, mari kita sama-sama datang lapor. Ya, nggak apa-apa, jangan khawatir itu. Ya, agar ditangani, terus kita bisa tahu siapa yang sengaja melakukan hal tersebut untuk kita sebagai korban, dan mungkin ada keluhan lagi dari korban yang lain, mungkin masalah ekonomi sehingga mereka bilang sudah kita tidak mampu untuk bayar pengacara untuk dampingi kita punya kasus. Jangan khawatir. Saya akan cari pengacara, saya bantu. Siap, Demi masyarakat. Untuk apa ketemu jadi polisi di sini? siap. Berarti Kayak kasus kemarin ya. Kalau tidak tangkapi dengan baik, saya akan lapor dan rem. Jika tidak lagi, saya akan beruntun ke atas. Karena saya lihat Komnas HAM sudah bertanya kepada saya tentang itu, ya saya akan tanyakan lagi. Dan nanti sebelum dan rem sertijab, saya akan sampaikan kasus ini secara baik. Apalagi dia sudah mencoba untuk PK, peninjauan kembali. Artinya dia bilang, tidak ada saksinya kok, ini kurang ajar nih. Tidak melihat anak orang. Ini biadab. Anjing aja tidak suka anaknya diperkosa kok, apalagi manusia. Kurang ajar ini. Kira-kira demikian. berarti buat para korban kita tidak perlu takut lagi untuk mau melaporkan setiap masalah secara nonverbal maupun verbal. Kita punya Bapak yang begitu luar biasa yang akan menyokong Datang kita. saja. Yang kurang ajar. Kalau ada hal memang yang bisa diselesaikan secara biasa, baik kekeluargaan, itu kesepakatan dua belah pihak. Jika tidak, dan dilecehkan, kita ambil sikap. Jangan khawatir, beta ada di sini. Beta tidak sombong, cuma ini tugas beta yang terbaik. Beta lakukan sama seperti yang beta lakukan di Sumut, di Sulawesi, di Jawa, di Kalimantan. Tidak ada masalah bagi beta. Demikian. Ya, terima kasih ya Bapak ya sudah membuka hati dan membuka pintu rumah di Polres Merauke ini untuk semua masyarakat ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang menyaksikan live ini, jika pernah menjadi korban atau mengetahui ada kasus-kasus kekerasan, segera dilaporkan. Seperti juga Kakak Cika di sini sudah menyatakan dirinya sebagai korban dan dia sendiri berani untuk melaporkan dan mengusut Gak hal apa-apa, ini. jangan takut. Saya
Terima kasih itu kalau seperti itu. Ya baik teman-teman, kita masih ingin berdiskusi lagi tetapi memang kita dibatasi oleh waktu juga. Untuk itu sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, saya akan meminta izin dari Bapak untuk menyampaikan closing statement terakhir. Kita tahu kita siapa. Jangan khawatir, kita berasal dari masyarakat. Kita akan bekerja full untuk masyarakat. Di sela-sela waktu kita dalam penegakan hukum pelindung dan pengayom memang ada kerjaan-kerjaan lain yang harus saya selesaikan. Banyak orang yang belum kenal saya ya, silakan maaf. Jangan malu untuk buka Google tentang Untung Sangaji. Tentang apa saja yang sudah saya lakukan, baik tentang wisata bahari, tentang program pembangunan yang kita bantu ke pemerintah, ke pemuda, kepada orang-orang tua maupun ya kelompok-kelompok tertentu yang mungkin kesulitan dalam pekerjaan. Itu saya sudah lakukan di mana-mana. Karena selain saya dulu instruktur, saya juga guru. Saya juga memiliki keterampilan. Ada tanggung jawab yang harus saya lakukan secara global. Apa yang sudah saya lakukan di berbagai tempat di Indonesia. Sebelum terjadi tsunami, saya sudah melakukan itu untuk persiapan. Tapi ketika ada tsunami itu kita lakukan dengan baik, akhirnya kita selamat. Lihat orang yang tidak mengikuti kita, korbannya berjubel di belakang. Tapi di sisi lain, orang yang mengerti apa yang kita sudah laksanakan, orang pasti berterima kasih. Kita tidak mencari makan puji, orang amal bilang, kata sih cari muka, kata ada begini sudah. Ya kata lakukan ini karena kata peduli, kata masyarakat, kata saudara-saudara. Beta yang pusing, kamu agama apa, kamu suku mana, beta bantu, apa yang bisa beta bantu. Tapi ketika beta bantu orang-orang senang, dan orang membutuhkannya, yang lainnya tersinggung. Karena selama ini kamu ngapain gitu loh. Ya makanya kamu pakai baju dinas, kamu status, kamu kerja betul. Jangan cuma pancuri saya suara saja. Ini kita bilang terhadap orang yang bersalah, bukan terhadap orang yang baik-baik. Supaya ketemu dukung, ketemu pemerintah yang ada di sini kerja apa saja buat orang. Yang lain-lain ya ikuti, ketemu kebaikan. Jangan ditus-tus semula yang tidak pantas, adu-adu domba orang. Ini kan tidak boleh. Kasihan untuk Merauke kalau begini-begini terus dari dulu. Sudah berapa kali pemerintahan. Kalau begini-begini terus nanti ketemu malu lah. Beta jadi polisi, beta lama-lama sini for apa? Itu yang beta sudah sampaikan. Beta punya pimpinan. Ya sudah, kalau saat ini yang bisa beta lakukan untuk masyarakat apa saja. Ya kalau beta ada masalah dan tidak pantas, koreksi saja sih apa-apa. Sampaikan. Kalau datang di kantor polisi sini mau ceritakan tentang beta kekurangan, top. Beta senang, beta angkat topi, beta salut. Jangan cerita tentang hal-hal yang bodoh yang tidak pantas di luar, yang bukan domain beta. Nah, mungkin itu yang beta lakukan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih ya Bapak Kapolres, terima kasih juga Kak Cika. Ya baik teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, bahwasanya untuk pelayanan, untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat itu adalah butuh kerjasama semua pihak Bapak ya. Tidak bisa kita hanya menyalahkan dari satu pihak saja, tetapi mari kita bergandeng tangan. Untuk itu bagi teman-teman perempuan, mari kita saling menguatkan setiap bahu kita ini, mari kita saling mendukung. Kita juga mendukung kepolisian, kita juga mendukung pemerintah daerah untuk Merauke yang lebih baik lagi dan bersih dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itu saya Elsie Titi Halawa pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Hua.